Warga sudah berkumpul, anak-anak berlarian sambil bawa bendera kecil. Di meja panjang, beberapa tumpeng berjajar, musik dangdut kampung menggema. Assalamualaikum warga semuanya, malam ini kita rayakan kemerdekaan penuh syukur. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua ya. Sebentar lagi kita itu nikmati tumpeng kebersamaan yang sudah disiapkan dengan semangat gotong royong nih. Alhamdulillah, acaranya ramai sekali. Anak-anak pun ceria. Semoga makanan yang disajikan malam ini membawa berkah dan mempererat hubungan kita sebagai tetangga yang saling mendukung ya. Wih, tumpengnya segede gaban. Kalau aku itu makan sepotong, wih kayaknya kenyang 3 hari deh. Penting jangan cuma besar bentuknya, semoga isi dan kualitasnya juga baik deh. Biar warga nggak sakit perut, kadang orang suka nggak hati-hati pilih bahan. Aku dengar-dengar ada tumpeng yang dibuat buru-buru. Semoga aja nggak asal-asalan, apalagi buat acara besar begini. Tenang, semua tumpeng aku siapin penuh cinta. Rasanya dijamin bikin lagi. Malam ini warga pasti puas nikmatinya. Itu yang kita harapkan, Mbak Rini. Tumpeng bukan cuma makanan tapi simbol persatuan warga kampung kita nih. Betul sekali, lewat makanan kita bisa rasakan kebersamaan. Semoga malam ini jadi kenangan indah bagi semua. Asal jangan sampai tumpengnya habis duluan deh sebelum aku itu kebagian. Aku itu bisa ngamuk kalau cuma dapat lalapan. Marini bawa keranjang anyaman besar, wajahnya cemas. Pak Darno, Bu Lastri, Andi, dan Pak Harto kebetulan juga ada di pasar. Aduh, tinggal beberapa hari lagi 17-an. Aku harus nyiapin tumpeng besar. Kalau kurang meriah, nanti orang-orang kecewa sama aku. Tenang Mbak Rini, kalau niatnya tulus, warga pasti senang. Jangan sampai terbebani cuma karena gengsi. Yang penting tumpengnya enak dan aman buat dimakan. Betul kata Bu Lastri, Mak. Kalau butuh beras bagus, ada langganan nih. Nasi tumpeng itu kan inti acara, jangan sampai salah pilih bahannya ya. Iya Pak Darmo, tapi uangku terbatas. Kalau semuanya harus segera dan mahal, aku nggak sanggup. Aku takut kalah meriah sama tumpeng RT sebelah. Alamak, Mak. Warga mah nggak ngitung biaya, yang penting bisa makan rame-rame. Lagian kalau tumpengnya bagus, pasti fotonya itu viral di medsos kampung. Iya sih Pak, tapi kalau cari bahan murah, aku bisa lebih hemat. Biar ada sisa uang buat lauk-lauk biar kelihatan mewah. Mbak, lebih baik sederhana tapi aman. Orang kampung bakalan lebih menghargai kejujuran daripada meriah tapi ternyata bahannya nggak sehat. Betul, aku sering lihat orang tergoda dengan murah, tapi kalau dampaknya buruk, penyesalannya itu lebih besar. Ingat, acara ini buat kebersamaan, bukan buat pameran. Itu loh, Mak, ada pewarna murah banget. Kalau dipakai pasti nasi kuningnya itu cerah. Tapi ya nggak tahu deh, masih baru apa udah lama barangnya. Hati-hati, Mak, pewarna murah sering kadaluarsa. Sekali dipakai, yang makan itu bisa menanggung akibatnya. Jangan sampai niat baik itu berubah jadi sebuah petaka. Aku paham peringatan kalian, tapi aku tetap ambil pewarna murah itu biar tumpengku kelihatan megah. Semoga aja nggak terjadi apa-apa deh. Marini akhirnya membeli pewarna makanan murah itu. Tangannya gemetaran saat menyerahkan uang ke para pedagang. Dapur kecil Marini remang-remang, bau bumbu tumis bercampur anyir dari botol pewarna makanan yang sudah kusam. Aduh, tinggal dikit, padahal udah lewat tanggalnya. Tapi kalau nggak dipakai, tumpengnya kelihatan pucat, orang-orang masih kecewa. Nggak bakalan ada yang sadar juga sih. Lagian, nanti semua bakalan sibuk makan, nggak bakalan mikir pewarna. Yang penting tampilannya meriah, orang seneng, dan aku dipuji deh. Warnanya masih cerah banget, nggak kelihatan basi. Rezeki jangan ditolak. Daripada beli baru, mending pakai yang ini. Mak, kok baunya agak aneh ya? Dari tadi aku itu nyium sesuatu kayak bau obat kadaluarsa. Enggak, Di. Itu cuma bau bawang gosong. Kamu salah ngira. Ya udah deh, aku itu mau bantu angkat nasi ke meja depan aja. Hampir aja ketahuan. Untung anak itu nggak ngerti. Kalau ada yang tahu aku pakai pewarna sisa, bisa gawat urusannya. Bentar lagi jadi nih, tumpeng paling cantik di acara. Orang-orang pasti kagum, gak bakalan ada yang curiga sama rahasiaku ini. Marini tersenyum puas menatap nasi kuning yang terlihat menggoda, tanpa menyadari ada sesuatu yang mengintai dari balik aroma busuk botol kadaluarsa itu. Lapangan kampung ramai dengan para warga yang sibuk menata kursi dan meja dekorasi. Lampion merah putih digantung. Di meja tengah berdiri megah tumpeng buatan Marini.
Masya Allah, tumpengnya itu bagus banget. Warna kuningnya itu cerah sekali. Rasanya nanti pasti enak. Bikin acara 17-an itu makin meriah. Iya, jarang ada yang bisa bikin tumpeng sebagus ini. Mbak Rini emang paling bisa urusan dapur. Selalu saja bikin warga terkesan. Lihat deh, tinggi banget ya, kayak gunung. Kalau aku itu makan bagian atasnya mungkin bisa kenyang 3 hari. Hei, jangan rebutan ya. Semoga aja isinya dalamnya benar-benar sehat. Kadang makanan kalau warnanya terlalu mencolok justru bikin khawatir. Kita harus hati-hati juga nih. Aduh, jangan khawatir Pak Harto. Semua aku masak dengan sepenuh hati. Pokoknya warga bakalan puas nikmatin makanan ini. Jangan ragu. Alhamdulillah kalau begitu malam nanti pas pembukaan acara tumpeng ini jadi simbol kebersamaan kita nih. Terima kasih banyak ya Marini. Ayo semua, kursinya ditata rapi ya. Kalau dekorasinya bagus, tumpeng kita makin kelihatan istimewa. Malam ini pasti berkesan untuk kita semua. Jangan duduk dekat tumpeng lama-lama. Ntar nggak kuat nahan godaan aromanya loh. Bisa-bisa dicomot duluan sebelum acara dimulai. Saya cuma ngingetin aja, jangan sampai kita itu terlena sama tampilan. Kesehatan warga tetap nomor 1, apalagi kalau makanan itu dimakan bareng-bareng. Pak Harto ini jangan suka bikin orang was-was deh. Tenang aja, semua bahan saya pilih yang terbaik. Jangan ngeraguin niat baik saya. Sudah, jangan debat di sini. Malam ini waktunya bersatu, bukan saling curiga. Kita fokus biar acaranya itu lancar aja. Betul kata Pak Darmo, malam nanti kita berdoa bareng. Semoga aja acaranya lancar dan penuh berkah. Semua pasti bahagia. Di balik senyum puas Mak Rini, tumpeng berwarna cerah itu diam-diam menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan menyeret semua orang ke dalam sebuah azab. Tiba-tiba Pak RT datang sambil membawa sebuah kardus besar, membuat perhatian warga langsung tertuju padanya. Assalamualaikum semuanya. Ini ada hadiah tambahan dari Karang Taruna. Sudah rapi di packing, biar nanti penerima itu makin bahagia. Semoga saja bikin acara 17-an itu makin meriah dan juga penuh berkah ya. Wah, luar biasa sekali Pak RT. Aduh, seperti ini bisa bikin warga semakin semangat ikut lomba loh. Terima kasih ya sudah selalu peduli dengan kegiatan kita. Isinya apa ya? Dari luar kelihatan gede banget. Anak-anak pasti senang kalau nanti ada hadiah menarik begini. Jangan-jangan isinya kulkas mini tuh, biar kalau haus bisa langsung didinginin minuman. Kalau gitu aku ikut lomba juga deh. Semoga hadiahnya itu benar-benar bermanfaat, bukan cuma sekedar besar ukurannya. Kadang orang tertipu tampilan luar, padahal isinya itu nggak sesuai harapan. Pak Harto ini selalu aja bikin curiga. Sudah jelas-jelas itu dari Karang Taruna. Masa iya nggak baik? Jangan bikin orang lain was-was terus, Pak. Tenang, jangan salah paham dulu semuanya. Hadiah ini hasil iuran anak-anak Karang Taruna. Tujuannya untuk memeriahkan, bukan untuk bikin ribut. Betul, malam ini harusnya penuh syukur ya. Jangan sampai hadiah atau makanan ini justru jadi bahan perpecahan. Kita rayakan dengan gembira saja. Benar, jangan sampai kita sibuk debat. Anak-anak udah gak sabar lihat acara malam nanti. Mari kita bikin mereka bahagia. Kalau begitu aku tuh juga ikut deh jadi panitia pengawas hadiah. Siapa tahu aku dapat bonus jajan dari Pak RT. Ya sudah, asal semua itu jelas. Saya itu hanya mengingatkan saya nggak ada hal-hal yang merugikan warga ya. Kita harus waspada. Udahlah Pak Harto, fokus aja sama acara. Tumpeng udah siap, hadiah juga lengkap. Malam ini warga pasti puas. Warga kembali sibuk menata kursi dan juga hadiah. Suasana tampak penuh kegembiraan. Marini menatap tumpeng besar di meja dapur. Warna merah mencolok terlihat terlalu pekat. Baunya pun sangat aneh. Tumpeng malam ini pasti laku keras. Pewarna kadaluarsa. Siapa yang peduli? Yang penting warnanya cerah dan menarik. Kok Marini pakai pewarna yang aneh ya? Kayaknya udah lama banget. Jangan-jangan kadaluarsa tuh. Santai aja Andi. Semua pelanggan pasti senang. Sedikit licik, nggak masalah. Yang penting dagangan habis. Tapi ini kan buat anak-anak dan juga warga. Kalau sampai ada yang sakit bisa bahaya banget loh. Warna ini bikin tumpeng kelihatan mewah. Orang nggak bakalan curiga apa-apa. Malah bakal bilang cantik dan menggugah selera. Aku itu nggak nyaman lihat ini. Seharusnya jujur jangan pakai bahan kadaluarsa. Tapi dia itu tetap melanjutkannya. Andi, jangan lebay. Bisnis itu butuh strategi. Yang penting malam ini semua tumpeng habis terjual. Aku itu harus kasih tahu orang-orang lain kalau dia itu terus begini, tapi kalau sekarang belum ada bukti yang nyata. Cerah. Bagus banget warnanya. Anak-anak pasti seneng dan aku bakalan dapat untung besar. Semoga nggak ada yang sakit deh. Ini salah besar, tapi aku itu cuma bisa tunggu dan amati juga.
Malam di lapangan semakin hidup. Tumpeng Marini cantik di meja dan Pak RT baru saja menaruh hadiah lomba 17-an. Warga mulai berkumpul dan bersiap untuk makan. Alhamdulillah, semuanya tertata rapi, tumpeng dan hadiah juga lengkap semua. Warga senang, anak-anak girang, dan acara ini jadi kenangan indah bagi kita semua. Iya Pak, malam ini meriah sekali. Anak-anak pasti senang melihat tumpeng dan hadiah begitu indah. Rasanya usaha dan gotong royong kita semua terbayar. Aku itu tetap nggak tenang, warna tumpeng terlalu cerah, baunya aneh, dan aku itu curiga pewarna itu kadaluarsa. Kalau sampai dimakan semua orang, ini bisa berbahaya loh. Apalagi anak-anak itu paling rentan. Aduh Di, semua tuh aman. Aku masak dengan hati. Malam ini tumpeng harus cantik dan menarik, biar warga senang dan semua puas nikmatinya. Semuanya memang aman, kadang tampilan luarnya menggoda, tapi isinya itu bisa merugikan. Kita itu harus hati-hati, jangan sampai ada yang sakit atau menyesal setelah makan. Warga semua, hadiah sudah siap di meja. Mari kita rayakan 17-an dengan sukacita. Semoga acara meriah, penuh berkah dan semua itu merasa senang. Betul, malam ini harusnya kita itu fokus pada kebersamaan, bukan saling curiga. Semua itu harus bahagia. Kalau ada masalah, nanti pasti terlihat sendiri. Tapi malam ini kita itu rayakan dulu ya. Tenang Andi, kita nikmatin dulu malam ini ya. Kalau memang ada hal yang salah atau berbahaya, pasti ada tanda-tandanya nanti. Fokuslah dulu pada warga dan kebahagiaan mereka. Aku itu nggak bisa diam terlalu lama nih. Aku itu harus pastikan semua itu aman. Tapi malam ini aku tetap amati diam-diam. Kalau terjadi sesuatu, aku siap bersuara. Lihat semua orang senyum dan kagum dengan warna cerahnya, rasanya pasti enak. Semua puas. Siapa peduli kalau bahannya kadaluarsa sedikit. Yang penting tampilannya meriah dan daganganku laku. Warga mulai menyerbu tumpeng dan juga hadiah. Canda tawa terdengar. Andi menatap dengan curiga merasakan ketegangan yang samar. 5 menit kemudian. Lampion berkelap-kelip, musik dangdut terdengar. Anak-anak dan orang dewasa mulai mengantri untuk mencicipi tumpeng. Aku itu nggak bisa diam lagi deh. Lihat tumpeng begitu cantik, tapi baunya itu aneh. Kalau sampai ada yang sakit, wah ini tanggung jawab besar ini. Kamu itu terlalu khawatir, Di. Semua orang seneng liatnya, warnanya juga cerah dan rasanya pasti lezat. Santai aja, nggak ada yang perlu dicemasin. Mari kita mulai mencicipi, semoga rasanya itu sesuai dengan penampilannya. Anak-anak jangan lupa ambil secukupnya ya, biar semua itu bisa merasakan. Iya benar, semoga semua orang menikmati makanan ini. Tidak hanya enak di mata tapi juga di lidah. Semoga berkah ya untuk kita semua. Berapa anak tampak ragu setelah makan sepotong. Aku itu harus lihat lebih dekat deh. Ini bisa jadi pertanda awal sesuatu yang nggak beres. Anak-anak itu emang kadang manja. Mereka selalu bereaksi berlebihan. Santai aja Andi, lihat sendiri. Semuanya kelihatan seneng-seneng aja tuh. Aku juga memperhatikan beberapa wajah anak terlihat pucat sebentar. Semoga ini cuma kebetulan. Kita tetap harus waspada, jangan sampai ada masalah. Aku tuh sudah bilang ada sesuatu yang aneh. Warna terlalu cerah, baunya juga tidak biasa. Kalau terjadi sesuatu, aku itu harus cepat bereaksi. Gak usah khawatir gitu, Di. Lihat aja, semua orang sibuk makan dan ketawa. Aku yakin gak ada masalah, semua tuh aman dan puas. Oh, lihat antusiasnya warga. Semoga malam ini jadi kenangan indah. Persatuan kita itu semakin erat. Jangan lupa tersenyum, anak-anak harus bahagia. Santai saja Andi, nikmati momen ini. Kalau ada masalah pasti kelihatan jelas. Malam ini untuk kebersamaan, bukan kekhawatiran. Suasana meriah menutupi kecurigaan Andi, tapi aroma tajam dari tumpeng mulai menyebar, menandakan rahasia pewarna kadaluarsa mulai memberi sebuah sinyal. 2 jam kemudian. Lampu lapangan bergetar di tengah panik warga. Aroma tumpeng semakin menyengat. Beberapa anak memegang perut sambil menjerit pelan. Mari nih, lihat anak-anak, mereka itu sakit. Pewarna kadaluarsa ini berbahaya. Kita harus dihentikan pembagian tumpeng sekarang. Jangan biarkan lebih banyak warga terpengaruh. Aku nggak percaya, cuma sedikit. Aku nggak tahu bakal begini. Semuanya kelihatan normal tadi. Hentikan, semua orang sedang makan, jangan diteruskan. Kita harus bawa yang sakit ke rumah. Segera hubungi tenaga medis, ini darurat. Ini akibat perbuatanmu. Pewarna kadaluarsa itu tidak boleh digunakan. Warga itu bisa menderita parah kalau kita itu terlambat bertindak. Aku nggak bermaksud. Aku cuma mau kelihatan menarik. Aku tahu aku salah. Aku takut. Tenang, semua itu tetap di sini. Jangan panik. Kita bantu yang sakit dulu. Jangan sampai kepanikan itu tambah parah. Tuh
Tumpeng. Semua ini aku bodoh. Aku cuma mau laku. Aku nggak mikir panjang. Marini, tanggung jawabmu jelas ini bukan sekedar kesalahan, tapi membahayakan warga. Waktu untuk menutupi sudah habis. Semuanya tetap di sini. Kita bakalan bantu. Jangan takut. Semua yang sakit bakalan dirawat. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua. Marini menatap Tumpeng dengan mata penuh penyesalan. Andi berdiri di sampingnya, tegas dan juga waspada. 5 menit kemudian. Jangan. Aku nyesel. Aku cuma mau Tumpeng cantik, bukan nyakitin siapapun. Marini, semua warga sudah sadar racun kadaluarsa yang kau pakai hampir membahayakan anak-anak. Ini waktunya bertanggung jawab. Tenang, tapi lihat azab nyata dari kelalaian dan juga keserakahan. Jangan sampai ada yang meniru kelalaian seperti ini. Mbak Rini, semua ini akibat pilihanmu sendiri. Rasakan penyesalanmu. Jangan ulangi lagi. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud. Tolong jangan pukul aku. Aku minta. Kamu harus tanggung jawab. Ini perbuatan kamu. Jangan pikir bisa lolos gitu aja. Aku pergi. Aku janji gak bakal ulangi lagi. Marini melangkah mundur. Tiba-tiba sebuah mobil datang kencang dan Marini tertabrak. Tubuhnya terpental, wajahnya pucat menatap Tumpeng berwarna cerah yang kini jadi saksi keserakahan dan azab malam itu.